Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai spesifikasi dan karakteristik bahan konstruksi bangunan, di mana bahan konstruksi bangunan ini itu ada 3, yaitu kayu, baja, dan beton. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai spesifikasi dan karakteristik dari kayu. Nah, lalu apa sih kayu itu? Kayu adalah salah satu bahan bangunan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita dan telah dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai pendukung struktur bangunan. Karena dari dulu itu kita sudah menggunakan kayu untuk membuat bangunan. Definisi kayu menurut SNI 033527 tahun 1994 tentang mutu dan ukuran kayu bangunan, di mana kayu bangunan adalah kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonveksikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan, ataupun bentuk-bentuk lainnya selain dengan tujuan penggunaannya. Nah, selain daripada itu juga, kayu memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada sifat kimiawi kayu, di mana sifat kimiawi kayu tersebut yang pertama selulosa, yang kedua anisotropik, yang ketiga higroskopis, yang keempat mineral pembentuk abu. Selain sifat kimiawi kayu juga, kayu memiliki sifat fisiknya. Nah, apa aja nih sifat fisik dari kayu tersebut? Yang pertama, berat jenis kayu. Yang kedua, keawetan alami kayu. Ketiga, warna kayu. Keempat, tekstur kayu. Kelima, arah serat kayu. Keenam, kesan raba. Ketujuh, bau dan rasa kayu. Kedelapan, dekoratif. Kesembilan, menyerap atau melepaskan air. Kesepuluh, sifat akustik dan resonansi. Ke-11, daya hantar yang jelek. Ke-12, kadar air kayu. Nah, selain dari sifat fisik juga, kayu juga memiliki sifat mekanik, di mana sifat mekaniknya itu yang pertama kekuatan tarik kayu, kedua kekuatan tekan kayu, ketiga kekuatan geser kayu, keempat kekuatan lentur kayu, kelima kekakuan kayu, keenam keuletan kayu, ketujuh kekerasan kayu, kedelapan kekuatan belah kayu. Nah, selain dari sifat mekanik kayu, kayu juga memiliki bagian-bagiannya, di mana bagian-bagian kayu itu meliputi yang pertama kulit luar, yang kedua kulit dalam, ketiga kambium, keempat kayu gubal. Yang kelima, kayu teras. Yang keenam, jari-jari kayu. Yang ketujuh, hati. Yang kedelapan, lingkar tahun. Nah, dari bagian-bagian ini biasanya suka ada lingkar tahun. Itu menandakan dia sudah berapa lama kayu tersebut. Nah, lalu apa sih kekuatan dari kayu, atau seperti apa sih kekuatan dari kayu itu? Saya akan menjelaskan bagaimana tentang kekuatan dari kayu. Nah,
Klasifikasi kayu di Indonesia menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia atau PKKI tahun 1961 digolongkan ke dalam 5 kelas kuat, yaitu kelas 1 sampai kelas 5. Besar tegangan dan berat jenis masing-masing kelas kuat kayu pada tabel berikut ini. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel kekuatan kayu dari mulai kelas kuat, tegangan lentur, tegangan tekan, sampai berat jenisnya. Lalu, selain itu juga, kayu memiliki keawetan. Apa aja sih keawetan kayu itu? Seperti apa yang dimaksud dengan keawetan kayu? Kayu memiliki tingkat keawetan sesuai jenisnya masing-masing. Tingkat keawetan kayu akan mempengaruhi usia pemakaian kayu sebagai bahan bangunan. Nah, ini adalah tabel keawetan kayu, dari mulai sifat sampai kelas keawetannya. Nah, selain memiliki kekuatan, keawetan, kayu juga memiliki sifat dan karakteristiknya. Apa aja sih sifat dan karakteristik kayu? Sifat dan karakteristik ini dibagi menjadi 2, itu kekurangan. Yang pertama kekurangannya yaitu kurang homogen. Kedua, mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Ketiga, lendutan dapat terjadi pada keadaan kelembaban tinggi. Keempat, kurang awet. Lalu kelima, adanya cacat-cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu, mudah terbakar, kelebihan dari kayu. Yang pertama, kayu memiliki berat jenis ringan sehingga berat sendiri struktur menjadi ringan. Yang kedua, kayu mudah didapat. Ketiga, kayu mudah dikerjakan. Keempat, kayu memiliki estetika tinggi. Yang kelima, kayu dapat dibudidayakan sebagai bahan dari alam. Keenam, kayu dikenal lebih aman terhadap bahaya gempa. Nah, apa sih penyusutan dari kayu itu? Apa sih penyusutan? Apa yang kalian ketahui mengenai penyusutan kayu? Nah, kayu yang akan dijadikan bahan bangunan harus diperhitungkan tingkat penyusutannya. Penyusutan kayu dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung di dalam kayu tersebut. Kayu akan mengikat air dan melepaskannya hingga kadar dalam kayu mencapai keseimbangan dengan kadar air di udara sekitarnya. Nah, jadi kayu itu mudah menyerap air dan mudah melepaskan air. Lalu, di sini ada jenis-jenis kayu yang biasa digunakan untuk bahan bangunan. Yang pertama ada kayu jati. Ini contoh sebagai gambar di sini ada kayu jati. Yang kedua, kayu kelapa atau glugu. Yang ketiga, ada kayu kamper. Keempat, kayu bengkirai. Kelima, kayu merbau. Keenam, kayu ulin.
Ketujuh, kayu gelam. Kedelapan, kayu meranti. Kesembilan, kayu akasia. Nah, itu adalah beberapa contoh kayu yang biasa digunakan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.